3506066. Perkenalkan, nama saya Hasya Halimatus Sadiah dengan NPM 2350601138. Perkenalkan, nama saya Winnie Wahyuni dengan NPM 2350606172. Dan teman kami yang tidak bisa hadir karena sakit yaitu Meli Amelia dengan NPM 2350606140. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari modul kami tentang Bhinneka Tunggal Ika dan Kearifan Lokal. Informasi umum dan perangkat ajar, nama sekolah SDN Sukarasa, fase atau kelas, fase C dan kelas 6, mata pelajaran pendidikan Pancasila, topik Bhinneka Tunggal Ika dan Kearifan Lokal dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Di sini ada tujuan pembelajaran, elemennya pemahaman Pancasila. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, mengidentifikasi berbagai bentuk kearifan lokal di Indonesia, serta menganalisis hubungan antara keberagaman dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk kearifan lokal di berbagai daerah Indonesia, misalnya budaya, bahasa, adat, rumah adat, pakaian adat, tarian, dan makanan khas. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi tentang kearifan lokal. Yang kelima, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang kearifan lokal dengan percaya diri. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai keberagaman, toleransi, dan kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Konsep utamanya pemahaman konsep Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal sebagai wujud keberagaman dan persatuan Indonesia. Lalu di sini ada kompetensi awal. Peserta didik pada awalnya sebelum pembelajaran, yang pertama mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan bahasa yang berbeda. Yang kedua, dapat menyebutkan beberapa kearifan lokal di daerahnya sendiri. Yang ketiga, memiliki pengalaman berinteraksi dengan teman dari latar belakang yang berbeda. Yang keempat, belum memahami secara mendalam makna Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks keberagaman nasional. Peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, yang pertama, memahami dan dapat menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai toleransi dan menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, dapat bekerja sama dalam tim untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi. Profil pelajar Pancasila, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mensyukuri keberagaman yang ada sebagai anugerah Tuhan. Yang kedua, berkebinekaan global dengan menghargai dan menghormati perbedaan budaya, suku, agama, dan ras. Yang ketiga, gotong royong melalui kerjasama dalam kelompok dan saling membantu dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mandiri dalam mencari informasi dan mengembangkan pengetahuan tentang kearifan lokal. Yang kelima, bernalar kritis dalam menganalisis hubungan antara keberagaman dan persatuan bangsa. Dan yang terakhir, kreatif dalam menyajikan informasi tentang kearifan lokal dengan cara yang menarik. Sarana dan prasarana di sini, yang pertama ada buku paket tentang Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal. Yang kedua, alat pembelajaran seperti laptop, proyektor, dan jaringan internet. Yang ketiga, alat tulis peserta didik. Keempat, ruang kelas yang mendukung untuk diskusi kelompok. Yang kelima, kertas karton, spidol, gunting, lem untuk membuat poster atau display. Yang keenam, gambar-gambar kearifan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Dan yang ketujuh, peta Indonesia. Target peserta didik di sini, yang pertama, peserta didik reguler, yaitu tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu memiliki pemahaman cepat dan memiliki keterampilan memimpin. Estimasi peserta didik di sini ada 32 peserta didik. Model pembelajaran yang digunakan di sini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD, yaitu Student Teams Achievement Division. Metode pembelajarannya yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Moda pembelajarannya yaitu luring atau tatap muka. Media pembelajarannya yang pertama, slide presentasi tentang Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal.
Yang kedua, video pembelajaran tentang keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, gambar-gambar rumah adat, pakaian adat, tarian, dan makanan khas dari berbagai daerah. Yang keempat, peta Indonesia. Lalu ada kompetensi inti, pemahaman bermakna, yaitu memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat, namun tetap bersatu sebagai satu bangsa. Kearifan lokal adalah nilai-nilai, pengetahuan, dan praktik yang berkembang di masyarakat setempat yang mencerminkan identitas dan keunikan daerah tersebut. Lalu di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama ada apersepsi. Contoh pertanyaannya, yang pertama, siapa di antara kalian yang memiliki teman dengan suku atau budaya yang berbeda? Yang kedua, pernahkah kalian melihat rumah adat atau pakaian adat dari daerah lain? Apa yang menarik dari keberagaman itu? Yang ketiga, tahukah kalian apa lambang negara Garuda Pancasila yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika? Lalu di sini ada pertanyaan untuk kegiatan inti. Contohnya yang pertama seperti apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Yang kedua, mengapa Indonesia memiliki banyak keberagaman budaya? Yang ketiga, apa saja contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia? Yang keempat, bagaimana cara kita menghargai perbedaan budaya di sekitar kita? Dan yang kelima, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari dan melestarikan kearifan lokal? Lalu, di sini ada persiapan pembelajaran. Guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran. Yang pertama, membuat media PPT tentang Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal. Kedua, menyiapkan video pembelajaran tentang keberagaman Indonesia. Yang ketiga, menyiapkan gambar-gambar kearifan lokal dari berbagai daerah. Yang keempat, menyiapkan lembar kerja kelompok atau LKPD. Yang kelima, menyiapkan soal kuis individual. Dan yang terakhir, menyiapkan kartu penghargaan untuk kelompok terbaik. Baik, di sini saya akan mengurutkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu 2 kali 35 menit. Pada kegiatan awal yaitu 10 menit ada kegiatan pendahuluan yang dimana 1. Pendidik menyapa peserta didik. Pendidik dan peserta didik melakukan pembiasaan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, pendidik mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, ketua kelas memimpin teman-temannya menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke atau Garuda Pancasila. Yang keempat, pendidik mengajak peserta didik melakukan ice breaking dengan permainan sebutkan suku dan daerahmu untuk menarik perhatian dan membangun fokus siswa. Lalu ada kegiatan apersepsi. Yang pertama, siapa di antara kalian yang memiliki teman dengan suku atau budaya yang berbeda? Yang kedua, pernahkah kalian melihat rumah adat atau pakaian adat dari daerah lain? Apa yang menarik dari keberagaman itu? Yang ketiga, tahukah kalian apa makna lambang negara Garuda Pancasila yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika? Lalu selanjutnya ada kegiatan inti 50 menit. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 5 menit. Yang ke-1, pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut, yaitu memahami Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal Indonesia. Yang kedua, pendidik memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Yang ketiga, pendidik menyampaikan bahwa pembelajaran akan dilakukan secara kelompok dan akan ada kuis di akhir pelajaran. Pada kegiatan inti ada juga menyajikan informasi yaitu 15 menit. Yang pertama, pendidik menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan presentasi atau menjelaskan materi melalui PPT interaktif dan juga video pembelajaran. Materi yang disampaikan meliputi yang pertama, pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, makna dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, keberagaman Indonesia seperti suku, bangsa, agama, dan juga budaya. Yang keempat, ada kearifan lokal.
Yang kelima ada contoh-contoh kearifan lokal seperti rumah adat, pakaian adat, tarian, makanan khas, bahasa daerah, upacara adat, dan alat musik tradisional. Yang terakhir ada pentingnya melestarikan kearifan lokal. Yang kedua, pendidik menampilkan video tentang keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, pendidik merangsang peserta didik menyampaikan pendapatnya dengan pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian rasakan setelah melihat video tentang keberagaman Indonesia? Yang kedua, kearifan lokal apa yang sudah kalian ketahui dari daerah kalian sendiri? Yang terakhir, mengapa kita harus bangga dengan keberagaman Indonesia? Lalu pada kegiatan inti ini ada mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, waktunya 5 menit. Yang pertama, pendidik menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar. Yang kedua, peserta didik dibagi menjadi 8 kelompok, 4 siswa per kelompok dengan mempertimbangkan kemampuan akademik, jenis kelamin, dan latar belakang yang beragam. Setiap kelompok diberi nama dengan nama suku atau daerah di Indonesia, misalnya kelompok Jawa, kelompok Sunda, kelompok Batak, dan lain-lain. Yang ketiga, pendidik menjelaskan aturan kerja kelompok. Jadi, setiap anggota harus berpartisipasi, saling membantu, dan bertanggung jawab atas tugas kelompoknya. Yang keempat, pada kegiatan inti ini memberikan tugas kelompok selama 15 menit. Yang pertama, pendidik memberikan tugas kelompok dengan setiap kelompok melanjutkan lembar kerja kelompok atau LKPD. Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan tugas mereka bersama-sama. Tugas kelompoknya yang pertama, kelompok 1-2 mengidentifikasi dan mendeskripsikan rumah adat ataupun pakaian adat dari 3 provinsi yang berbeda. Yang kedua, kelompok 3-4 mengidentifikasi dan mendeskripsikan tarian dan alat musik tradisional dari 3 provinsi yang berbeda. Kelompok 5 dan 6 mengidentifikasi dan mendeskripsikan makanan khas dan juga upacara adat dari 3 provinsi yang berbeda. Kelompok 7-8 mengidentifikasi bahasa daerah dan filosofi kearifan lokal dari 3 provinsi yang berbeda. Yang kedua, peserta didik mencatat hasil diskusi pada lembar karton atau kertas yang telah disediakan untuk dipresentasikan. Yang ketiga, pendidik memantau kemajuan tiap-tiap kelompok. Kelompok berdiskusi mengerjakan tugas mereka bersama-sama dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Yang terakhir pada kegiatan inti ini, presentasi kelompok selama 10 menit. Yang pertama, pendidik memberikan kesempatan kepada perwakilan kelompok 2-3 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun menambahkan informasi. Yang kedua, pendidik memberikan apresiasi dan klarifikasi jika ada informasi yang kurang tepat. Kelompok yang belum presentasi akan presentasi di pertemuan berikutnya atau hasil karyanya ditempel di dinding kelas. Lalu setelah itu berlanjut ke kegiatan akhir selama 10 menit. Yang pertama, memberikan tes atau kuis selama 7 menit. Pendidik memberikan tes atau kuis untuk mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari secara individual. Kuis berisi 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian singkat tentang Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal. Kedua, peserta didik mengerjakan kuis secara individu tanpa bantuan teman. Ketiga, hasil kuis dikumpulkan untuk dinilai oleh guru. Yang kedua, memberikan penghargaan selama 3 menit. Pendidik memberikan penghargaan kepada kelompok dan individu yang terbaik berdasarkan A. Kerjasama kelompok terbaik, B. Presentasi terbaik, C. Nilai kuis tertinggi yang dilakukan secara individu. Lalu penghargaan berupa sertifikat, kartu prestasi, atau pujian lisan. Kedua, pendidik menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal. Ketiga, pendidik mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang kedua,
apa yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Dan yang terakhir, bagaimana kalian akan menerapkan sikap menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Lalu pendidik memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dilanjut, ketua kelas memimpin doa bersama untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dan terakhir, pendidik menutup dengan ucapan salam. Di dalam modul ini terdapat bahan ajar, media video pembelajaran, dan juga LKPD. Untuk bahan ajar sendiri, yaitu seperti ini. Dan juga untuk media video pembelajaran seperti ini. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya. Dan dilanjut dengan LKPD seperti ini. Lalu, kita juga membuat media pembelajaran konvensional berbentuk labbook tentang Bhinneka Tunggal Ika dengan judul Merayakan Keberagaman, Memperkuat Persatuan, yang di dalamnya memuat pengertian Bhinneka Tunggal Ika, pentingnya keberagaman budaya, sikap yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika, manfaat persatuan, lalu keberagaman tairan daerah, keberagaman agama, dan keberagaman pakaian adat. Pada bagian sebelah kanan, kalian bisa menariknya seperti ini. Lalu yang kedua juga ditarik seperti ini. Dan yang terakhir mengenai keberagaman pakaian adat, kalian bisa tarik seperti ini. Itulah labbook dan juga isi materi yang kami buat. Sekian pemaparan modul yang kami buat mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.